Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya sama-sama. Kalian tidak akan memperoleh kebajikan itu sehingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian sukai, dan apa yang kalian infakkan berupa sesuatu, maka sesungguhnya Allah dengannya Maha mengetahui. Setiap makanan itu dia adalah halal bagi Bani Israel. Apa yang Israel haramkan atas dirinya dari sebelum sekiranya diturun Taurat, katakanlah, maka datangkanlah oleh kalian dengan Taurat itu, bacalah oleh kalian dia, jika kalian ada orang-orang yang benar. Maka barang siapa yang dia mengada-ada atas Allah kedustaan itu, dari sesudah demikian itu, mereka orang-orang yang dolim. Katakanlah, Maha benar Allah. Ikutilah oleh kalian agama Nabi Ibrahim secara lurus, dan tidaklah dia adalah dari orang-orang yang musyrik. Sungguhnya rumah yang pertama yang dibangun bagi para manusia, sungguh yang dibakar, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi alam semesta. Di dalamnya ada tanda-tanda yang nyata, yaitu makom Nabi Ibrahim. Barang siapa yang dia memasukinya, dia adalah aman. Dan bagi Allah berhaji ke rumah itu, siapa yang mampu kepadanya menempuh perjalanan. Barang siapa yang dia kafir, sesungguhnya Allah kaya dari alam semesta. Katakanlah, wahai ahli kitab, mengapa kalian kufur dengan ayat-ayat Allah? Allah Maha menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Katakanlah, wahai ahli kitab, mengapa kalian
menghalangi dari jalan. Siapa yang telah beriman, kalian menginginkannya menjadi bengkok. Dan kalian para saksi, tidaklah Allah zat yang lalai dari apa yang kalian kerjakan. Wahai orang-orang yang iman, jika kalian mentaat segolongan dari orang-orang yang diberi Alkitab, mereka akan mengembalikan kalian sesudah keimanan kalian menjadi orang-orang yang kafir. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم برحمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك ذلك يبين يحيي الله الموتى لكم آياته لعلكم تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تخشد وجوه وتسود. Udah sampai sini. Kok hilang tadi? وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Kita terjemahkan. Dan bagaimana? Bagaimana kalian kafir, sedangkan kalian dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah. Pada kalian ada Rasulnya. Dan barang siapa yang dia berpegang teguh pada Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, mustaqim, sirat, ilah, hudia,
telah diberi petunjuk. Faqad ya benar-benar boleh juga. Billahi Allah. ya atasim dia teguh. Waman siapa Barang wa siapa rasuluhu yang sebagai wa ya pegang rasulu rasulnya wa fikum dan pada kalian ayatullah Allah ayat-ayat alaikum Ya, atas atas kalian. yutla dibacakan wa antum Dan takfuruna kalian. kafir. dan kalian Bagaimana sama-sama bagaimana kalian kafir sedangkan kali dibacakan atas atas kalian ayat-ayat Allah dan kalian ada rohnya dan siapa yang dia berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. dari belakang sudah ya. Ampun. Sudah. Terus wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah sebenar-benar takwa padanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali sedangkan kalian orang-orang yang berserah diri. Muslimun Orang-orang cerah diri. Serah diri wa antum Dan dan kalian billah kecuali wala tamutunna janganlah sekali-kali kalian mati haqqa tuqatihi sebenar-benar takwa padanya. Ittaqullah bertakwalah pada Allah. amanu mereka Beriman alladzina orang-orangnya. ya ayyuha Bahai sama wahai orang-orang yang mereka beriman, bertakwalah kalian takwalah kalian pada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati sedangkan kalian orang-orang yang berserah diri. serah diri. di belakang sudah ya. Dan berpegang teguhlah kalian. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Janganlah kalian bercerai-berai. Bercerai-berai. Nikmat Allah atas kalian ketika kalian adalah bermusuh-musuhan, maka dia melembut Fa'alafan. Berhati-hati kalian. maka kalian menjadi bersaudara dengan nikmatnya, dan kalian berada di atas tepi jurang dari Tepi jurang neraka.
maka dia menyelamatkan kalian darinya. Begitulah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya Lihat. Agar kamu sekalian mendapat petunjuk. kalian Tahdun. mendapat petunjuk. Petunjuk. Tahtadun Kalian mendapat mendapat petunjuk. petunjuk. la'allakum Agar Agar kalian ayatihi Ayat-ayatnya lakum bagi kalian. yubayyinullah. Allah menjel kadalika begitulah Begitulah minha fa'angqazakum, maka dia menyelamat kalian minanar neraka kufrah jurang syafa tepi ala wa kuntum lian berada ikhwanan bersaudara saudara ini matihi dengan nikmatnya. aswahtum Maka, oh ya, asbah. aswahtum maka kalian menjadi. Maka Jadi dibalik, kalian kalian menjadi bersaudara dengan nikmatnya. Qulubukum hati-hati kalian baina fa'alafa, di antara maka dia melembutkan adaan musuh, bermusuh-musuhan. Kuntum adalah kalian in adalah kalian ketika alaikum atas nikmat kalian Allah nikmat ingat wadhkuru Allah, maka ingatlah kalian tafarroku kali wala tafarroku dan janganlah kali janganlah musuh-musuhan. kalian bercerai-berai. bihablillah Seluruhnya Kemurkaan. Allah wa'tasimu dan berpegang teguhlah kalian sama-sama dan berpegang dengan tali Allah dengan tali Allah semuanya dan janganlah kalian bercerai dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah Nih, dan atas kalian ketika kalian adalah dia menyembuhkan di antara menyebutkan hati maka kalian menjadi bersama menjadi bersaudara dengan nikmatnya, dan kalian adalah atas di neraka seperti maka dia menyelamatkan kalian dari begitulah bagi dia Allah kalian menjelaskan ayat-ayatnya ayat-ayatnya agar kalian mendapat mendapat petunjuk petunjuk. dan hendaklah ada dari kalian suatu umat yang mereka menyeru kepada kebaikan dan mereka memerintahkan mereka dengan menyuruh yang ma'ruf dan dia mencegah dari yang mungkar, dan mereka itu mereka orang yang beruntung. mereka memerintah pada yang baik
dan mereka mencegah mencegah dari yang mungkar, mungkar, dan mereka dan itu mereka orang-orang yang beruntung. Al-muflihun, Orang-orang yang beruntung. hum Mereka wa ulaika, dan mereka itu itu anil mungkar, dari yang dari yang mungkar, mungkar, wayan hauna, dan dia mereka mencegah bil ma'ruf, dengan yang baik, wayak muruna, dan mereka memerintahkan ilal khairi, kepada kebaikan. Masuk kebaikan. Yad'u mereka menyeru suatu umat di antara kalian, Di antara diri sendiri. dan hendaklah hendaklah ada dan Hendaklah hendaklah ada, ada dan hendaklah ada dari kalian suatu umat yang suatu mereka menyeru kepada kebaikan, dan mereka memerintahkan dengan kebaikan, dan mereka mencegah dari yang mungkar, dan mereka itu mereka orang-orang yang beruntung. dekat itu. dan janganlah Dan janganlah janganlah kalian menjadi menjadi seperti orang-orang mereka bercerai-berai dan mereka berselisih dari sesudah apa yang telah datang pada mereka bukti-bukti kebenaran yang nyata itu, dan mereka itu bagi mereka siksa yang besar. siksa yang besar. Di belakang belum. Azim yang besar. Besar. Azab Siksa lahum bagi wa mereka ulaika itu dan mereka itu al-bayinat bukti-bukti kebenaran yang nyata ja'ahum telah apa datang datang pada mereka Apa ya? dari sesudah apa min ya ba'di sesudah ikhtalafu dan kalian berselisih mereka berselisih kalian bercerai tafarroku mereka kaladina mereka bercerai-berai seperti orang-orang yang Orang yang bunuh. kalian kunu la menjadi takunu janganlah kalian wala dan janganlah menjadi dan janganlah kalian sama-sama dan janganlah menjadi seperti orang-orang yang mereka bercerai-berai dan mereka berselisih dari sesudah apa yang telah datang pada mereka bukti-bukti kebenaran yang nyata itu, dan mereka itu bagi mereka siksa yang besar. yang besar. Pada hari wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Maka adapun orang-orang yang menjadi hitam wajah-wajah mereka apakah kalian tahu
kufur sesudah keimanan kalian. Akafartum, apakah kalian kafir kafir? Tujuh sesudah hukum. keimanan kalian. Oh, belum. Rusak. Kalian paduku. Maka rasakanlah Maka rasakanlah oleh kalian siksa itu, sebab apa yang kalian adalah kalian telah kufur. Kalian kafir. Kalian telah kufur. dari belakang belum. Takfuruna Kalian kuntum kalian adalah bima sebab apa yang al-azab siksa itu, faduku maka rasakanlah oleh kalian imanikum, keimanan keimanan kalian ba'da sesudah sesudah akafartum, apakah apakah kalian kufur wujuhakum wajah-wajah mereka menjadi hitam, iswadat menjadi hitam, orang-orangnya, maka adapun wajahnya wajahnya Mereka. hitam dan menjadi hitam, wajah-wajahnya menjadi putih pada hari turun jadi putih pada hari yaumat pada hari yauman yauma tabyadu, pada hari hari menjadi menjadi putih, sama-sama pada hari menjadi putih, Nah, pakainya wajah-wajah itu wajah-wajah dan menjadi hitam dan menjadi hitam wajah-wajah, maka adapun orang-orang yang menjadi hitam wajah-wajah mereka, apakah kalian telah kafir sesudah keimanan kalian, maka rasakan oleh kalian siksa itu, sebab apa yang kalian adalah kalian kufur, kalian kafir. dan adapun orang-orang Orang-orang yang wajah-wajah menjadi mereka, wajah-wajah maka di mereka, dalam rahmat maka Allah di dalam rahmat Allah mereka di dalamnya orang-orang yang kekal, khalidun orang-orang yang kekal hum di dalamnya rahmatillah mereka, maka di dalam wajah-wajah wajah mereka Ib- memutih orang yang dan dan adapun sama-sama dan adapun orang-orang yang memutih wajah-wajah mereka, maka di dalam rahmat Allah mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. itulah ayat-ayat Allah, Ayat Allah kami membacakannya atas engkau dengan kebenaran, dan tidaklah Allah dia menghendaki berbuat aniaya bagi alam semesta, lil alamin Bagi alam semesta zulman kedoliman, kesesatan yuridu dia menghendaki dia menghendaki wa wa mallahu
dan tidaklah tidaklah bil Allah haqqi dengan dengan kebenaran Atas atas engkau. atas engkau. Natsluha, Tatlunya kami membacakannya kami membacanya menjadinya terus ayatullah ayat-ayat Allah Allah tilka itulah itulah sama-sama itulah ayat-ayat Allah yang dibacakannya atas engkau dengan kebenaran dan Allah Dia menghendaki bagi alam alam semesta. sudah selesai. Ada pertanyaan? Belum Ustadz, mungkin nanti waktu pemaknaan. Oh ya. Sudah selesai, dibaca lagi dari awal ya. Monggo sama-sama. Dan bagaimana kali dibacakan Allah dan di dalam talinya ada Rasulnya dan siapa yang berpegang teguh kepada Allah maka sungguh diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. wahai orang-orang yang mereka beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Janganlah kalian sekali-sekali mati kecuali sedangkan kalian sebagai orang-orang yang berserah diri. dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya dan janganlah kalian bercerai-berai dan ingatlah kalian nikmat Allah atas kalian ketika kalian adalah bermusuh-musuhan, maka menjadi lembut Dia melembutkan di antara hati-hati kalian, maka menjadi bersaudara maka kalian dengan nikmatnya, maka kalian menjadi bersaudara dan kalian berada di atas maka dia menyelamatkan kalian darinya. Begitulah dia menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapat petunjuk. Ini beli kok gak enak toh. Bakso. Iko. kalian mendapat petunjuk. Terus hendaklah ada kalian suatu dan mereka memerintahkan pada yang ma'ruf, mereka mencegah dari yang mungkar dan mereka orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang mereka bercerai-berai dan mereka berselisih
dari sesudah apa yang telah datang pada mereka bukti-bukti kebenaran. Dan mereka itu bagi mereka siksa yang besar. Pada hari Hari memutih wajah-wajah wajah-wajahnya menjadi putih putih dan dan wajah-wajah menjadi hitam. hitam. Maka adapun orang-orang yang menjadi hitam wajah-wajah mereka, apakah kalian telah kafir sesudah keimanan kalian? Maka rasakanlah oleh kalian siksa itu, sebab kalian adalah kalian kafir. Dan ada orang-orang yang memutih wajah-wajah mereka, maka di dalam rahmat Allah, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Itulah ayat-ayat Allah. Kami membacakannya atas kali engkau dengan kebenaran. Dan tidaklah Allah dia menghendaki kesesatan buat orang alam semesta. Bagi alam semesta. bagi alam semesta. Kita cari kata-kata yang jamak muslimun, orang-orang. Kalau satu Berserah diri. perempuan muslimah. Adaan, adaan. Adaan nih 4. Sekarang. Apa? Sekarang. Adaan. Adaan. Ya. Musuh. Nih, adaan. Musuh. Apa? Bermusuh-musuhan. Musuh. Oh, Musuh-musuh jamak. Kalau satu Musuh. aduun. Kulub. Kalau satu kol. Ikhwan. Saudara-saudara. Kalau satu akun. Kalau saudaraku. Akhi, saudara perempuanku. Ukti. Ya akhi. Ya ukti. Ya. Al-muflihun, orang-orang yang berserah diri. beruntung. Kalau satu muflih, perempuan muflihah. Al-bayinat. Bukti Kalau satu kebenaran. perempuan wujuh. Bayinah. Wajah-wajah. Bayinah. Wujuh. Wajah-wajah. Kalau satu wajah. Khalidun, orang-orang. Yang Kalau satu Khalid, perempuan. Ya, alamin. Alam semesta. Kalau satu alam. Kemarin ini pembagian isim, ada isim jamid, ada isim mustaq. Kalau kata itu tidak bisa berubah, tidak berasal dari kata yang lain, ya sudah begitu itu sejak awal, itu namanya jamid. Tapi kalau bisa berubah-ubah namanya mustaq. Kemarin sudah disampaikan tentang macam-macam isim jamid ya. Isyarah, simotu, sindomir, benda-benda di alam, nama orang, keterangan waktu, bilangan. Ini jamid. Nah, sekarang pelajaran baru yaitu macam-macam isim mustaq. Jadi isim mustaq itu isim yang bentuknya bisa berubah-ubah, gitu ya, sesuai dengan fungsinya. Lah perubahannya apa saja, gitu ya? Perubahannya apa saja yang mungkin terjadi pada isim mustaq. Lah macam-macam perubahan itulah yang masuk dalam macam-macam isim mustaq. Jadi kemungkinan perubahannya ya ada 10 ini. Maka disebut 10 inilah macam-macam isim mustaq. Yang pertama isim fa'il, kata pelaku.
ya kata pelaku orang yang gitu seperti dakhil orang yang masuk ya. Misalnya lagi dolim orang yang aniaya namanya isim fa'il kata pelaku. Atau mukmin orang yang beriman itu isim fa'il. Terus kalau isim fa'il kata pelaku itu berasal dari kata sifat namanya sifat musyabbihah. Sifat musyabbihah, kabir yang besar, sohir yang kecil dan lain-lain itu namanya sifat musyabbihah. Terus isim fa'il sifat musyabbihah kalau ingin dikuatkan maknanya artinya menjadi maha, menjadi sangat, itu dimasukkan ke sighah mubalaghah. Berarti sighah mubalaghah itu isim fa'il sifat musyabbihah yang dikuatkan maknanya. Terus kalau ingin dilebihkan maknanya menjadi isim tafdil, artinya lebih atau paling, gitu ya. Isim tafdil, lebih atau paling. Kemudian kata pelaku pasif, orang yang itu namanya isim maf'ul. Seperti Mansur, orang yang ditolong. Marhum yang dirahmati, namanya isim maf'ul. Terus pembendaan kata kerja atau kata dasar itu masdar, peancaan, pertolongan, gitu ya. Pemahaman itu masdar. Ismul maroh itu masdar tapi punya pola tertentu, punya makna sekali perbuatan. Ismul hay'ah yaitu keadaan suatu pekerjaan. Gitu ya. Isim zaman makan, waktu dan tempat. Isim alat menunjukkan. Nah, itu nanti insya Allah pertemuan depan kita bahas satu-satu ya. Kita satu pertemuan, satu jenis isim mustaq. Jadi insya Allah mulai pertemuan depan mulai kita bahas satu-satu. Itu berarti sudah selesai. Sekarang langsung kita pahami ya. Kita pahami kemarin diterangkan bahwa orang-orang mukmin itu menjadi kafir. Pengertian kafirnya adalah apa? Ketika mereka membenci sesama mereka sendiri bahkan hampir berperang sama mereka. Itu makanya orang mukmin itu kalau sudah saling membenci maka mereka bisa terjerumus kepada kekafiran. Karena tanda-tanda keimanan itu apa? Mencintai. Kata sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak iman salah satu dari kalian sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Jadi kalau benci berarti kafir, gitu ya. Itulah kemarin mereka diprovokasi oleh orang Yahudi, ternyata terprovokasi itu sambil berperang, ya. Sehingga dikatakan kalau kamu mentaati mereka, provokasi mereka, propaganda mereka, kamu akan terjerumus kepada kekafiran. Nah, terus ini ayat ini menegur mereka kepada orang mukmin, wahai orang mukmin, bagaimana kalian bisa menjadi kafir seperti itu, membenci sesama kalian seperti itu, padahal kalian itu sedang dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah dan pada kalian ada Rasulnya. Bagaimana kamu bisa menjadi kafir begitu? Padahal ayat itu masih sedang diturunkan, belum selesai, gitu ya. Dan Rasul itu masih hidup, masih ada di tengah-tengah kalian, gitu. Itu. Berarti ini mengisyaratkan bahwa orang mukmin itu sangat rawan, ya, sangat rentan untuk diprovokasi, diadu domba, dibuat saling membenci sesama mereka. Artinya, jangankan sekarang, gitu ya. Rasulullah sudah tidak ada. Dulu Nabi masih hidup, gitu. Quran masih dalam proses turun, itu pun mereka sudah berhasil diprovokasi sama orang Yahudi. Sehingga dikatakan bagaimana kalian kafir. Alias kafirnya apa? Itu membenci sesama mereka. Maka siapa berpegang teguh kepada Allah, sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi orang itu menjadi kafir, saling membenci sesama mereka itu gara-gara apa? Tidak berpegang teguh kepada Allah, pegang teguh kepada tali golongan atau organisasi atau ormas, gitu ya, atau apa kelompok, yaitu menyebabkan mereka itu membenci satu sama yang lain. Jadi mereka itu ketika timbul kebencian sedang sesat.
tidak sedang mendapatkan petunjuk karena dia sedang tidak berpegang teguh pada Allah. Gitu ya. Itu kalau pegang teguh dengan tali Allah gimana? Walaupun beda-beda negara, beda-beda warna kulit, beda-beda ormas, beda-beda apapun pendapat, tapi tetap bersaudara. Tetap bersaudara. Kenapa? Sama-sama mengimani Allah, sama-sama mentauhidkan Allah. Jadi dipersaudarakan dengan kalimat tauhid. Jadi kalau sudah benci bisa keluar dari keimanan. Nah, pengertian benci itu apa? Ini disebutkan di ayat yang lain. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Kalau menyentuh kalian kebaikan, maka hal itu menyusahkan mereka. Tapi kalau menimpa kalian keburukan, maka mereka bergembira. Ini adalah sikapnya orang kafir kepada umat Islam. Jadi ketika umat Islam itu punya watak seperti ini, maka berarti perilakunya sama dengan orang kafir, maka bisa terjerumus kepada kekafiran. Apa? Kalau ada saudaranya senang, dia susah. Kalau ada saudaranya susah, dia senang. Itu berarti beda hati, tidak sehati. Padahal semua umat Islam itu harus satu hati. Kalau beda hati berarti beda tubuh. Berarti dia bukan merupakan bagian dari orang-orang yang beriman. Gitu ya. Terus berikutnya. Wahai orang yang beriman, takwalah pada Allah sebenar-benar takwa padanya. Kalian jangan sekali-kali mati kecuali sedangkan kalian dalam keadaan berserah diri. Berserah diri. Jadi kalau kalian itu saling membenci seperti itu, berarti kalian tidak sungguh-sungguh takwa. Takwa itu adalah melaksanakan perintah menjauhi larangan. Ya, termasuk yang diperintahkan oleh Allah itu apa? Yaitu mencintai sesama saudara, tidak bercerai-berai. Gitu ya. Kalau bercerai-berai berarti tidak taat, berarti tidak takwa. Nah, kalau tidak takwa, tidak taat kepada Allah, bercerai-berai, gimana? Membenci saudara, itu bisa terjerumus kepada kekafiran. Nah, terus bagaimana kalau pas kondisi benci begitu terus mati? Nah, itu bisa-bisa matinya su'ul khotimah. Makanya diwanti-wanti, jangan sekali-kali kamu pas benci sama ormas lain ya, pas benci sama partai lain, pas benci sama tetangga, pas benci sama saudara, pas benci sama tetangga, nggak kok mati, gitu ya. Matinya bisa-bisa matinya su'ul khotimah. Maka diwanti-wanti, kalian jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Itu ya, bahaya. Terus apa yang Allah perintahkan? Jadi ya, berpegang teguhlah dengan tali Allah semua, jangan cerai-berai. Jadi kalau cerai-berai berarti tidak taat kepada Allah. Jadi tali-tali yang lain jangan pegang ya. Tali ormas, tali organisasi, tali partai, tali golongan, itu tali fanatisme ya. Itu jangan dipegang. Peganglah tali Allah saja. Terus ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dulu kamu musuh-musuhan lalu dia lembutkan di antara hati kalian, lalu kalian menjadi bersaudara sebab nikmatnya. Jadi gitu. Jadi persaudaraan itu nikmat. Perpecahan, permusuhan itu adalah azab. Dulu kamu musuh-musuhan ketika dalam masa jahiliyah. Maka datanglah Islam. Maka dengan Islam kalian menjadi bersaudara. Loh, kenapa kalian sudah Islam, kemudian kalian malah bermusuh-musuhan sesama kalian sendiri? Maka kamu itu keluar dari nikmat, masuk ke dalam azab. Terus, dan kalian berada di tepi jurang api neraka, lalu Allah selamatkan kalian. Jadi kita itu kalau memusuhi sesama, membenci sesama, berarti orang itu sedang berada di tepi jurang api neraka. Soalnya dia tidak tahu kapan dia mati. Kalau pas dia benci begitu terus dia mati, maka langsunglah dia masuk ke dalam neraka. Gitu ya. Begitulah Allah jelaskan ayat-ayatnya supaya kamu mendapatkan petunjuk supaya tidak berperilaku seperti itu. Gitu ya. Itu kadang banyak orang nggak ngerti apa jamaah istiqomah, gitu ya. Zikir, banyak zikir, sholat malam, puasa sunnah, gitu ya. Tapi benci kepada golongan yang lain, kelompok yang lain, padahal masih dalam lingkup
muslim, sesama muslim dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu masuk apa? Orang kafir yang beramal. Ya, karena keimanan kita tuh yang dilihat oleh Allah apa? Hatinya. Ya, adakah kebencian di dalam hatinya? Ketika ada, berarti keluar dia dari lingkup keimanan. Amalnya tidak diterima, gitu ya. Dan hendaklah ada di antara kalian satu umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang yang beruntung. Jadi umat Islam tadi sangat rentan untuk dipecah belah, yaitu domba. Jangankan sekarang, ketika dulu Nabi masih hidup saja sudah terjadi, berhasil mereka lakukan itu. Maka pada setiap kurun, setiap masa, setiap kesempatan harus selalu ada dari umat ini apa? Sebagian dari mereka yang selalu menyeru kepada yang baik, menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ya, itu. Ada juga yang mengatakan ma'ruf itu artinya apa? Persatuan, mungkar itu apa? Perpecahan. Sebentar saja umat ini tidak ada yang mengajak seperti itu, maka mereka akan bisa diadu domba oleh orang-orang kafir. Terus janganlah kalian menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang pada mereka bukti yang nyata itu. Siapa? Orang yang begitu itu jangan ditiru, wahai orang Islam ya. Setelah datang bukti-bukti yang nyata, malah cerai-berai, malah berselisih. Akhirnya mereka mendapatkan siksa yang berat. Siapa itu? Orang Yahudi, orang Nasrani. Itu mereka itu tidak kompak, mereka terpecah-pecah, berselisih. Jangan ditiru. Datang bukti kebenaran tidak tambah bersatu, tambah berselisih. Malah kalau contoh orang Nasrani itu sampai terpecah menjadi dua kelompok besar, yaitu apa? Protestan dan Katolik, itu saling mengkafirkan satu dengan yang lain, gitu. Makanya kalau umat Islam itu terpecah-pecah, terkotak-kotak, berarti mereka itu meniru siapa? Meniru ahli kitab. Terus wahai orang Islam, takutlah kalian pada hari nanti di akhirat ada wajah-wajah menjadi putih, wajah-wajah menjadi hitam. Adapun orang yang wajahnya hitam ditanya oleh Allah, kamu muslim, kenapa kamu lahir wajahmu hitam? Gitu ya. Apa kalian kafir setelah iman kalian? Maka rasakanlah siksa sebab kalian dulu kafir. Jadi andaikan dia banyak beramal pun, tapi kalau ada kebencian di dalam hatinya, tadi bisa terjerumus kepada kekafiran atau istilahnya murtad tanpa sadar, gitu ya. Itu kalau saudaranya senang dia susah, saudaranya susah dia senang, maka nanti orang begitu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajahnya hitam sebagai pertanda kalau dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nasibnya buruk, gitu ya. Wajahnya hitam. Makanya ditanya, apakah kalian kafir setelah iman kalian? Apakah kamu benci sama saudaramu setelah kamu sholat, setelah kamu puasa, setelah kamu haji, gitu ya? Setelah kamu baca Quran, benci, ya? Itu wajahnya hitam. Na'udzubillah min dzalik. Adapun orang yang wajah mereka putih, syariat dia lakukan dan dia tidak membenci sesama mereka, maka mereka berada dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Terus itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepada engkau dengan kebenaran. Allah tidak hendak berbuat aniaya bagi alam semesta. Jadi kalau Allah tidak terangkan seperti itu, terus orang nanti tidak paham, tidak ngerti, sehingga dia membenci saudaranya, kemudian lahir di akhirat dalam keadaan wajahnya hitam dan dijungkir masuk neraka, dan dia tidak ngerti, tidak Allah terangkan, berarti Allah zalim, gitu ya. Tetapi ketika sudah Allah terangkan begitu, maka dia tetap membenci saudaranya sehingga murtad tanpa sadar, terus dia masuk neraka, berarti Allah tidak zalim. Allah tidak hendak berbuat zalim bagi alam semesta. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ya, Ustaz. Oke, monggo. Sehubungan dengan ayat 103 tadi, Ustaz. Ya. Itu kan disebutkan wala tafarroku, jangan kalian bercerai-berai. Ya. Itu pengertiannya apa hanya
kemudian karena bercerai-berai terus berselisih paham saja, ataukah ada pengertian lain? Saya pernah mendengar yang dimaksud dengan cerai-berai di sini adalah tidak berjamaah, begitu. Sehubungan dengan kata-kata sebelumnya bahwa harus berpegang pada tali Allah semuanya. Semuanya artinya secara total gitu. Lalu Allah jadi artinya kita itu sesungguhnya kan disuruh, dianjurkan, disuruhlah untuk berjamaah gitu. Makanya ada yang menafsirkan wala tafaruku itu jangan tidak berjamaah. Bagaimana menurut Ustadz? Ya, berjamaah ini maksudnya bukan tidak sholat jamaah, bukan. Jadi la islama illa bil jamaah. Jadi betul tidak jamaah. Jadi umat Islam ini adalah satu jamaah. Semua umat Islam seluruh dunia itu satu jamaah. Semua mengimani Tuhan yang sama, kitab yang sama, nabi yang sama, kiblatnya sama, Qur'annya sama, hadisnya. Itu namanya satu jamaah. Nah, ketika dia itu membenci sesama saudaranya, berarti dia keluar dari jamaah. Paham ya? Oh iya. Gitu. Iya. Jadi bukan hanya dalam konteks sholat saja Ustadz ya? Bukan. Ya, jamaah itu makanya tidak boleh ketika ada pemimpin, ya, pemimpin yang punya kebijakan yang kita nggak suka terus keluar dari jamaah, itu ya tidak boleh. Siapa mati dari dalam kondisi tidak mengakui kepemimpinan, ya, padahal pemimpin itu diakui kepemimpinan oleh mayoritas umat Islam. Terus dia keluar dari kepemimpinan itu, maka itu masuk kategori keluar dari jamaah. Kalau sampai mati jahiliyah. Mati jahiliyah berarti mati kafir tadi, masuk neraka. Jadi tidak membenci, betul, tidak keluar dari jamaah. Semua umat Islam itu satu jamaah, maka wajib dicintai. Tidak boleh ada yang dibenci. Oke, sama-sama. Itu yang disampaikan, ada lagi? Tidak ada, sudah jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.